Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama pelajaran Bapak. Kemarin kita udah belajar tentang light meter, kita sudah belajar tentang aperture, dan yang terakhir kemarin kita sudah belajar tentang perhitungan untuk shutter speed. Nah, untuk yang pelajaran hari ini, materi hari ini, kita akan mengkombinasikan semuanya, ketiga-tiganya, ISO, shutter speed, aperture, dan juga kita akan sedikit tentang belajar white balance, ya, white balance itu. Nah, untuk yang sekarang materi Bapak itu kita mencoba memotret embun, masih berada di halaman rumah Bapak. Itu ada di gambar ini, ya, di foto ini ada daun yang lagi berembun. Kita mencoba untuk memaksimalkan dengan mengaplikasikan pelajaran yang kemarin kita sudah pelajari tentunya. Semoga kalian tetap semangat dan masih semangat dan tetap masih mau belajar, ya. Kita mulai dengan pengaturan pada ISO. ISO tetap coba Bapak 100, ya, tetap berada di angka 100. Lalu shutter speednya 1/60 detik, aperturnya 71. Coba kita white balance, ya, kita rubah. Kita mencoba untuk agak sedikit cloudy, ya. Cloudy ini karena menyesuaikan dengan cahaya atau cuaca yang hari ini kebetulan agak mendung. Kita lihat tadi exposure-nya udah. Kita foto dulu hasilnya seperti apa. Ya, agak sedikit kuning, ya, dibanding yang tadi agak biru. Ini agak lebih sedikit kuning. Komposisinya Bapak sengaja meletakkan daun ini berada di tengah, lalu juga dengan background yang blur karena Bapak menggunakan lensa 18105 mm. Titik fokusnya berada di daun, aperturnya itu di 1. Nah, kalau Bapak ingin lebih tajam lagi, kita coba untuk aperturnya lebih dipertajam. Ingat, lebih dipertajam berarti turun berapa stop, ya. Coba kita mencoba di angka 11. Dengan shutter speed masih sama 1/60 detik. Titik fokusnya berada di daun, di embun itu. Komposisinya masih sama. Coba kita foto. Hasilnya, oh, tajam, betul tajam, ya. Kelihatan sekali tajam ini. Cuma agak sedikit gelap. Kalau begitu, Bapak coba rubah shutter speednya. Masih ingat kan, ya? Makin kecil shutter speed, angka shutter speed, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak. Katakan Bapak turun ke 1/40. Kita lihat hasilnya. Ya, lumayan terang dibanding yang tadi, tapi tidak mengurangi ketajaman pada embun, ya. Oke, dengan exposure yang sama, coba kita rubah lagi white balance-nya. Tadi cloudy, kita coba untuk ke shade atau bayangan. Hasilnya kita lihat. Agak lebih kuning, ya, ternyata, ya. Nah, jadi white balance ini juga selain menyesuaikan dengan keadaan cahaya terutama, ya, itu juga kita bisa menentukan apa sih sebenarnya keinginan kita gitu, atau menyesuaikan dengan rasa kita pengennya seperti apa. Itu juga bisa untuk white balance. Tidak ada hitungan yang pasti untuk white balance. Sebenarnya sih tergantung selera aja untuk white balance. Tapi kalau Bapak selalu menyesuaikan dengan keadaan cahaya, dan Bapak biasanya menggunakan Kelvin.
Untuk yang praktek semuanya ini yang dari kemarin itu adalah menggunakan mode manual ya. Menggunakan mode manual. Oke, Bapak menggunakan Kelvin yang sudah Bapak set sesuai dengan selera Bapak tadi. Kita lihat hasilnya kayak apa. Ya, biru. Ini agak selera Bapak lah ya, menggunakan Kelvin. Sebenarnya untuk perhitungan di shutter speed dan juga white balance dan juga ISO itu bisa dilakukan di handphone kalian, fitur-fitur kamera. Nah, coba sekarang kita merubah ISO. Tadi ISO 100, kita coba menaikkan menjadi ISO 200 dengan exposure yang sama ya, kecuali ISO-nya. Kita lihat hasilnya. Agak lebih terang, cuman tadi Bapak nggak fokus ya, nggak fokusin ke arah daunnya. Karena apa? Daunnya tadi goyang. Kita lihat lagi hasilnya. Agak lebih terang memang ya, karena Bapak menaikkan ISO-nya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Agak lama ya. Kenapa ya? Nah, ini dia. Hasilnya akan seperti ini. Ya, lihat. Tajam. Nah, komposisi yang Bapak lakukan adalah seperti itu, tapi kita bisa mengkomposisikan biar agak lebih close up atau lebih dekat ya, yaitu dengan cara biasanya Bapak langsung memutar lensa untuk mendekati. Bapak zoom saat ini dengan exposure yang sama. Kita coba hasilnya. Ya, ini dia. Dengan ISO 200 ya, exposure-nya ISO 200, shutter speed-nya 1/40, aperture 11, light meter ini menunjukkan angka 0. Ini yang sebenarnya yang diminta oleh bukan yang diminta, tapi yang dibaca cahayanya oleh kamera DSLR. Nah, seperti biasa kalau seandainya kita tidak puas atau juga rasa kita tidak seperti itu, kita bisa coba lagi shutter speed-nya. Kita naikkan ke angka yang lebih besar, katakan 1/100 ya. Kita coba seperti apa. Ya udah, lihat hasilnya. Memang agak lebih gelap ya, akan lebih gelap, tapi setidaknya warna embun ya, warna embun di sini lebih tajam atau juga lebih kelihatan. Seperti itu. Nah, kemarin kan Bapak sudah menerangkan tentang kalau aperture itu dengan efek dengan angka kecil, f kecil, background akan terlihat jelas. Nah, ini berlaku jika menggunakan kamera fix ya. Cuman karena Bapak menggunakan lensa wide zoom dengan bukaan 11, titik fokusnya berada di sini, maka ini akan tetap terlihat blur karena Bapak menggunakan length fokal yang terpanjang, yaitu
105 karena tadi Bapak menggunakan lensa 18-105. Jadi ini tetap kelihatan blur. Dan juga Bapak juga tidak terlalu, kamera tidak terlalu jauh dari subjeknya ya. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah bisa mempelajari dan juga sekaligus mempraktekkan kombinasi antara ISO, shutter speed, aperture, bahkan juga white balance untuk hari ini. Nah, dalam memotret ya, dalam memotret bagus atau tidaknya sebenarnya itu adalah tergantung kalian juga. Kalau kalian bilang foto kalian itu bagus, ya itu adalah bagus. Karena kita tidak bisa selalu untuk mengikuti selera orang lain. Karena orang lain juga punya penilaian tersendiri atau punya kriteria tersendiri tentang arti foto bagus. Jadi, kalian tetap berkarya, kalian tetap memotret, kalian tetap belajar dan banyak-banyak latihan. Walaupun kalian hanya punya kamera handphone, di kamera handphone kita bisa melakukan perubahan di shutter speed dan juga ISO. Kalau aperture mungkin juga adalah yang beberapa yang bisa, tapi ini bisa dipergunakan. Dari Bapak cukup sekian untuk hari ini. Tetap jaga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.